Jinwoo berpikir, kalau setelah diekstrak, pasukan bayangannya akan melemah dibandingkan saat mereka hidup. Tapi biarpun begitu, Beru diciptakan hanya untuk membunuh para hunter. Jadi ia terlahir untuk menjadi senjata pembunuh. Bila ia habis-habisan melawan Hunter Cha, sudah dipastikan kemenangan Hunter Cha akan tipis. Dan Beru bertanya kepada Jinwoo, "Rajaku, apa yang harus ia lakukan terhadap orang ini?" Jinwoo memerintahkan Beru untuk mengalahkan Hunter Cha tanpa melukai dirinya. Kemudian Beru meraung dengan kencang, hingga menghancurkan semua jendela dan lampu di aula itu. Hunter Cha tak percaya kalau Jinwoo pernah melawan monster itu. Saat Beru bersiap dan mengeluarkan cakarnya, Jinwoo memperingatkan agar menyimpannya kembali, dan bila ia sampai melukai Hunter Cha, hidupnya akan dibuat sengsara. Terlihat Beru seperti anak anjing yang menurut pada tuannya, ia menyimpan kembali cakarnya. Hunter Cha melihat situasi itu sebagai kesempatan menyerang baginya. Tapi Beru bergerak lebih dulu sebelum Hunter Cha bereaksi. Hunter Cha merasa kalau itu gerakan yang sama saat ia dihajar oleh Beru di Pulau Jeju. Tapi Hunter Cha tidak akan membiarkan gerakan yang sama untuk kedua kalinya mengenai dirinya. Dengan mudah Beru menghentikan pedang Hunter Cha hanya dengan jarinya. Lalu Beru berpikir kalau raja memerintahkan dirinya untuk mengalahkan musuhnya tanpa melukainya. Oleh karena itu, ia berniat menunjukkan betapa kuat dirinya dan membuat Hunter Cha kehilangan semangat untuk bertarung. Hunter Cha menyerang Beru dengan membabi buta, tapi setiap serangannya dapat Beru hindari dengan mudah. Hunter Cha sampai kaget melihat Beru dapat menghindari semua serangan dalam jarak sedekat itu tanpa harus menggerakkan kakinya. Lalu Beru mendekatkan kepalanya kepada Hunter Cha dan meraung kencang di depan mukanya sampai membuat Hunter Cha mundur ketakutan. Jinwoo melihat kalau hasil pertarungan itu sudah dapat diputuskan, lalu menanyakan kepada Hunter Cha apa dia sudah puas sekarang. Hunter Cha mengatakan, kalau ini belum selesai dan ia masih bisa bertarung. Jinwoo tidak mengerti jalan pikiran Hunter Cha dan merasa kalau Hunter Cha sedikit ceroboh untuk tetap bertarung walaupun perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Jinwoo berpikir kalau Beru sangat berbeda bila dibandingkan dengan pasukan bayangan lainnya. Beru mempunyai kepintaran, tapi sebenarnya ia adalah pembunuh alami. Bahkan sekarang Jinwoo mengetahui kalau Beru menekan niat membunuhnya yang meluap-luap. Jinwoo merasa kalau Hunter Cha mempunyai alasannya sendiri. Ia harap Hunter Cha tidak membuat keputusan yang salah. Beru terlihat mulai kesal, instingnya mulai berbicara. Setiap makhluk hidup dapat memutuskan dalam sekali lihat mereka itu mangsa atau pemburu. Mangsa yang berdiri melawan pemburu tidak dapat ditoleransi. Beru mulai menyerang, tapi Hunter Cha dapat menghindarinya. Lalu Hunter Cha mulai menggunakan skill pamungkasnya dan menyerang Beru sekuat tenaga. Serangan tersebut mengenai badan Beru dengan telak, tapi malah pedang Hunter Cha yang hancur berkeping-keping. Hunter Cha kembali melancarkan skill keduanya dan berhasil menembus badan Beru. Naluri Jinwoo mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam sesaat, sebuah perintah sederhana muncul dalam pikiran Beru. Perintah yang diberikan oleh ratu kepada dirinya saat dilahirkan. Tidak ada yang dapat menghentikan dirinya mengingat perintah yang terlupakan itu, yaitu membinasakan semua musuhnya. Dalam sekejap naluri Beru bergejolak dengan niat membunuh Hunter Cha yang ada di hadapannya. Jinwoo berteriak kepada Beru untuk segera berhenti, tapi tampaknya Beru tetap mengarahkan cakarnya kepada Hunter Cha. Ledakan besar pun terjadi karena serangan Beru, tapi Jinwoo dapat menahan serangan Beru tepat pada waktunya. Sepertinya Beru tersadar dan mundur karena campur tangan Jinwoo. Beru sampai bersujud meminta ampun dari Jinwoo. Melihat kelakuan Beru, Jinwoo hanya bisa menghela nafas. Jinwoo bertanya kepada Hunter Cha, kenapa ia memaksa dirinya begitu keras. Tidak perlu bagi dirinya bersusah payah untuk bergabung ke dalam guildnya. Ini hanya sebuah tes. Sebuah tes masuk ke dalam guild yang tak bernama. Hunter seperti dirinya tidak seharusnya meresikokan keselamatan dirinya untuk sesuatu yang tidak berharga seperti ini. Jinwoo menanyakan lagi, mengapa Hunter Cha bertindak sejauh ini? Apakah tidak ada yang ingin ia katakan? Dengan sembarang Jinwoo bertanya, apakah Hunter Cha menyukai dirinya? Hunter Cha masih terdiam dengan pertanyaan itu, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah seakan baru menyadari pertanyaan yang baru saja Jinwoo berikan. Saat Jinwoo masih kebingungan dengan semua ini, Hunter Cha berkata, kalau sepertinya ia menyukai Jinwoo.